Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bambang Supratman dengan channel Bambang Media. Apa kabar anak-anak bapak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selama COVID-19 ini. Tetap semangat untuk belajar. Oke, kembali lagi dengan bapak ya. Kita akan belajar tentang informatika. Nah, sebelum kita mulai, Bapak harapkan dari kalian ya subscribe, like dan share channel ini, dan jika ada manfaat silakan dikasih tahu sama teman-teman yang lain dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang informatika. Oke, Bapak akan jelaskan di PowerPoint. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Bapak dengan channel Bambang Media. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang informatika. Jadi silakan dari kalian membuka bukunya masing-masing yang sudah Bapak berikan kemarin, dan silakan dibuka bab 1. Oke, bab 1 ini kita akan belajar tentang perangkat informatika. Nah, apa itu perangkat informatika? Let's go, kita langsung saja masuk ke materi perangkat informatika. Nah, ini adalah peta konsep yang akan Bapak jelaskan terdahulu, karena pada bab 1 ini kita akan belajar semua ini. Nah, jadi dari kalian untuk memahami peta konsep yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Nah, ini ada ketiga kategori, ada generasi komputer, ada perangkat keras komputer, dan perangkat lunak komputer. Nah, generasi komputer ini itu ada komputer sebelum tahun 1940 dan dilanjutkan lagi tahun 1940 ya, ini setelah 1940. Nah, ada lagi komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat, dan selanjutnya ke-5. Nah, selanjutnya perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer ini yang pertama ada namanya peralatan masukan. Peralatan masukan itu contohnya adalah yang Bapak pakai sekarang ini adalah mikrofon. Ya, itu peralatan masukan, atau yang disebut dengan USB. Nah, ya, atau memory card. Itu peralatan masukan. Nah, selanjutnya ada yang kedua, alat pemroses. Alat pemroses ini kita contohkan adalah RAM yang ada di handphone kita masing-masing, atau memori yang ada di laptop maupun di komputer. Nah, ini berfungsi dia sebagai pemroses. Jadi ketika handphone kita hidup dan tampil ya, tampil di layar, nah itu semuanya yang bekerja adalah memori. Sama juga dengan laptop ataupun komputer ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, peralatan keluaran. Nah, peralatan keluaran ini apa? Kita contohkan seperti printer, ya, scanner, ya. Nah, apalagi speaker. Nah, itu adalah contoh alat-alat untuk keluaran, ya. Nah, selanjutnya ada namanya alat penyimpanan data atau disebut dengan storage, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya memory card, ya, selanjutnya hard disk, ya, selanjutnya flash disk. Nah, itu adalah alat-alat penyimpanan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kepada perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak komputer ini itu yang pertama adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini kita contohkan seperti Windows 7, ya, Windows 8 atau Windows 10. Nah, itulah yang disebut sistem informasi. Ada juga yang Linux, ya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya utility. Utility ini contohnya pada aplikasi Microsoft Office, CorelDRAW,
ya, apalagi Photoshop. Nah, itu termasuk utility, ya. Nah, selanjutnya paket program. Paket program ini banyak sekali. Contohnya DOS. Terus pakai, kalau biasanya yang dipakai Java, ya. Nah, itu paket-paket untuk program. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Contohnya pada pemrogram web, ya, membuat situs sekolah atau situs pemerintahan. Nah, inilah yang harus kita pelajari di semester 1 ini. Oke? Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak bapak semua, ketika kita belajar, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran apa kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi berbagai perangkat informatika. Jadi kalian harus tahu, ya, apa itu perangkat informatika. Nah, selanjutnya mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer. Jadi kalian harus tahu perkembangan komputer dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Dan juga bisa menjelaskan bagaimana perangkat keras dan sistem operasi berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan handphone, menggunakan laptop untuk bekerja, untuk mengerjakan tugas. Nah, itu salah satunya fungsi informatika itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk dengan apa itu informatika. Nah, kemarin sudah Bapak berikan tugas, ya, untuk mencatat apa itu informatika. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu informatika. Nah, informatika atau dalam bahasa Inggrisnya informatics merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, selanjutnya pengertian secara umum, ya. Jadi pengertian secara umum informatika adalah mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Nah, jadi itulah gunanya untuk informatika ini. Dia melakukan pemrosesan data dan nanti akan dihasilkan dalam bentuk informasi, ya. Nah, informatika, ya, juga mencakup beberapa bidang seperti sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, inilah bidang yang ada di informatika. Nah, kalau misalnya kalian nanti kuliah ke jenjang lebih tinggi lagi, nah, mungkin mengambil jurusan informatika. Nah, inilah yang akan kalian pelajari, ya. Nah, selanjutnya informatika mempunyai konsep dasar, ya, konsep dasar, teori, ya, perkembangan aplikasi, ya, tersendiri yang dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial. Jadi banyak sekali informatika ini berjalan di bidang sosial, ya. Kita contohkan pada salah satu aplikasi yang terkenal, yaitu Facebook, ya. Bagaimana dia bisa dengan cepat beredarnya sebuah informasi melalui media sosial. Ini salah satu fungsinya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, informatika memiliki beberapa aspek. Di sini ada 5 aspek, ya. Nah, yang pertama, teori informasi
yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Nah, jadi dia mempelajari teori ya. Teori, jadi konsepnya secara matematis dari beberapa informasi. Ya. Nah, yang kedua, ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara keseluruhan. Nah, ini dia. Nah, yang ketiga, sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Nah, selanjutnya, keamanan informasi ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses, mengamankan dan melindungi pada data yang ada di komputer, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dari TIK, ya. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi dalam perubahan sosial dan organisasional. Penggunaan teknologi dalam konteks sosial ini banyak sekali digunakan oleh lembaga-lembaga yang ada di dunia dan sangat dipengaruhi oleh sosial, ya. Pengaruhi oleh sosial ataupun kemasyarakatan. Nah, inilah beberapa aspek dari informatika. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk dengan komputer ya. Komputer. Nah, mungkin kalian sudah tahu apa itu komputer dan sudah menggunakannya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan jelaskan apa itu komputer. Nah, komputer ini pengertian dari komputer. Dari bahasa Inggris, komputer itu disebut dengan to compute, ya, yang artinya menghitung. Jadi sejarahnya dulu komputer itu adalah alat hitung. Makanya muncullah sebuah nama komputer. Nah, komputer sekarang dibagi menjadi dua tahap, ya, yaitu tahap yang pertama tahun 1940 dan tahap yang kedua setelah tahun 1040. Nah, jadi pengertian dari komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika. Setelah itu mengeluarkan hasil dan menyimpan data. Jadi komputer itu satu perangkat elektronik. Jadi kalau tidak satu perangkat alat elektronik, ya, makanya bukan dikatakan sebuah komputer. Ya, saya contohkan. Saya ada CPU, ada keyboard, ada mouse, ada monitor. Nah, itu satu kesatuan yang disebut dengan komputer. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk mengerjakan tugas, untuk bekerja, dan hasilnya nanti bisa dicetak di print. Nah, itulah yang maksud dengan komputer, ya. Oke, mungkin untuk materi atau pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya tentang generasi komputer. Jadi generasi komputer ini ada dua, tadi sudah Bapak jelaskan. Ada komputer sebelum tahun 1940 dan ada juga komputer setelah tahun 1940. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan ya perkembangan dari komputer. Nah, tugas untuk hari ini ya, silakan kalian membuat kesimpulan dari apa yang telah Bapak jelaskan, baik itu tentang informatika, tentang komputer, ya, apa saja yang termasuk di sananya. Silakan kalian rangkum dan ketik langsung di Google Classroom, ya. Dan tugas yang kedua, silakan kalian pelajari atau cari informasi tentang generasi komputer. Boleh di buku yang sudah Bapak bagikan kemarin, dan
boleh juga melalui internet ya, cari aja di Google. Nah, Bapak mohon untuk dibaca dan dipelajari dulu generasi komputer itu dari zaman ke zamannya seperti apa, supaya minggu depan Bapak jelaskan kalian sudah paham ya. Jadi tugas yang pertama itu nanti dikumpulkan, nanti langsung diketik atau antarkan di Google Classroom. Nah, tugas yang kedua silakan kalian pelajari, mencari informasi tentang generasi komputer. Nah, minggu depan akan Bapak jelaskan. Mungkin itu saja video untuk hari ini ya. Jangan lupa nanti dari kalian yang belum subscribe channel Bapak, silakan di subscribe supaya nanti video-video yang Bapak upload kalian tidak ketinggalan. Oke, mungkin itu saja. Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.